barang-barang yang ada di sini tuh dari model yang paling tradisional, gampang sampai yang ditemuin, paling modern, sampai yang paling mutakhir ya. iya. Aman. Ada barang-barang yang mungkin kita nggak pikir itu bisa membuat, tapi ternyata bisa. Tapi itu kan ada sebenarnya ada standar, ada rumus. Ada rumus. Oh deh. Terus saya bawa karbon aktif. Biasanya kalau lagi pas keracunan, ini saya pernah praktekin. Dan ini cukup lumayan mujarab kalau kita lagi masuk angin, perut sakit atau moncor-moncor nih Om. Insutnya deketin tuh. Itu cepet banget ya bikinnya. Kalau udah ahlinya emang luar biasa, timbul api. Keren. Wuih. Oke, balik lagi di Ciao, channel Angsana Outdoor. Dan kali ini di sebelah gue udah ada Bro Pendi. Ini partner gue beberapa momen lalu Pen ya, kita udah ngebangun beberapa konten tutorial bentuk flysheet. Ada dari half pyramid, ada model prisma, ada juga rainfly. Dan kali ini gue nggak ngebahas flysheet. Sebenarnya seiring gue kenal Pendi, gua ada beberapa yang gua sempet tanya, cuman belum kejawab. Salah satunya barang-barang yang dia bawa nih unik. Dan info dari teman-teman bahwa ada namanya konsep fire making ya, Pen ya. Jadi cara membuat api. Nah, itu aneh dan bagi gua unik. Orang ada korek pakai alat-alat yang kayak gini. Kayak back to nature banget ya. Oke, benar. Tapi ya, itu seru dan mungkin bisa jadi pengalaman ketika teman-teman berada di kondisi emergensi, tidak ada perapian, dan dengan alat-alat yang sederhana, teman-teman bisa nih memanfaatkan cara menghidupkan atau membuat api berdasarkan barang-barang yang alami, yang natural, yang bisa kita temukan. Nah, Pen, tadi udah gua bongkar Pen ya, kantong kecil yang lu bawa, dan ini alatnya macam-macam nih Pen, ada batu, ada jerami ya kan. Wah, ini sih bukan barang-barang ini bukan barang-barang mistik, tapi bisa jadi sumber kehidupan nih dari api nih yang lu punya nih. Oke Pen, bisa lu jelasin nggak nih Pen, dari yang mungkin dari yang termudah dulu deh. Oke, sekarang kita buka dulu nih kotak rahasianya. Kotak rahasia. Luar biasa. Di sini pun juga ada beberapa barang sebenarnya yang bisa dibilang ya dari cara membuat api dengan berbagai macam teknik gitu. Yeah. Ini saya keluarkan satu-satu. Nah, ini bentuknya lucu ya Ben ya, kayak pegas gitu Ben ya. Apa ini modelnya biasanya? Kalau orang dulu tuh biasanya makanya di bambu tuh Bang, peletokan nih Bang. Peletokan? Iya. Modelnya ditekan gitu ya? Iya, tapi nyaring. Tapi istilahnya nanti kita coba lagi. Oke, nanti istilahnya kasih tahu ya. Nah, jadi dari yang tadi Om Hari bilang nih beberapa macam barang yang unik. Ya. Sebenarnya sih ya. Jadi dari barang-barang yang ada di sini tuh dari model yang paling tradisional, gampang ditemuin, modern, sampai yang paling mutakhir ya. Iya. Aman bahkan itu. Ada barang-barang yang mungkin kita nggak pikir itu bisa membuat api, ternyata bisa. Ternyata bisa ya? Bisa. Mungkin lu pelajari juga dari konsep timbulnya percikan, ya, itu bisa betul. menjadi api. Ya, intinya sih sebenarnya kan dari api itu kan sebenarnya ada standar, ada rumusnya. Ada rumus. Ya, yang segitiga api itu. Oh deh, jadi bukan bermuda ya, bukan. Segitiga api. Oke. Segitiganya api aja, jangan yang lain-lain. Jadi segitiga api itu komponennya itu ada oksigen. Ya, harus ada oksigen. Terus ada bahan. Bahan sama yang terakhir itu ada panas. Ada panas. Sumber panas. Jadi dari ketiga bahan tadi itu atau ketiga komponen tadi itu digabungkan menjadi satu, terciptalah api. Bisa menimbulkan bara ya. Nah, kebanyakan alat-alat yang saya bawa ini itu mewakili satu komponen dari komponen ketiga panas. Unsur tadi ya, iya. Bisa diciptakan ya. Jadi, sumber baranya. Saya membawa beberapa banyak bahan-bahan gitu kan. Salah satunya ini yang tadi dibilang ini ada jerami. Jerami ini bisa mewakili dari bahan. Oke, ini jerami unik banget bro. Biasa kalau di kapal ya kan, atau di skoci, tali dadung itu lu sangkutin buat dermaga ya biar nggak lari. Ini bisa jadi bahan apa? Buat
si komponen tadi. Si komponen tadi ini, Bro. Yang dari segitiga api. Jadi ada Gila. bahan. Nah, ini mewakili dari bahan, termasuk beberapa kayu-kayu, terus kan. Terus dari oksigen memang kita melimpah semua. Nah, untuk benda-benda yang unik-unik ini yang di depan-depan ini, termasuk salah satunya ada batu, itu bakal mewakili dari panasnya itu. Oh, dari batu itu ya? Berarti gesekan dong. Nanti kita coba praktekkan. Gimana caranya dari berbagai macam model ini nanti kita praktekkan. Nah, salah satunya ini juga termasuk nih, barusan lupa nih. Ini bahan juga nih. Saya barusan bikin itu dari bahan, cuman saya bikin arang. Jadi namanya tuh kain arang. Oke, kain arang. Ini kayaknya dari bentuk-bentuknya sih basicnya katun ya? Iya. Nah, ini teman-teman kalau di rumah punya sisa bahan yang basic konsep bahannya katun, ini bisa dibikin loh. Jadi velg ya? Apa namanya? Carcloth. Carcloth. Kain arang lah. Kain arang. Jadi sebatas media untuk apa namanya, hasil dari gesekan. Arangnya dari sini baru diolah menjadi api ya. Intinya sih sebenarnya si bahan ini atau si kain arang ini bakal menangkap si bunga api. Nah, di bunga api ini kita dapatkan panas. Dapetin panas. Media selanjutnya adalah ada bahan dari ini, terus kita gabungkan, kita tambahkan oksigen sedikit pakai tiupan. Jadilah api. Oke, keren. Media kerjanya itu sederhana banget. Iya, karena teknik paling modern itu ya ini yang tadi saya bilang. Oke. Ini paling modern. Dia di sini kita udah oksigen sudah melimpah, dia ada bahan berupa gas, terus ada percikan dari batu apinya, tinggal kita tekan gini jadi satu api. Tapi kita nggak pakai ya sekarang ya, karena kalau ada yang sulit ngapain yang mudah ya kan. Iya, ini kita pinggirin dulu. Kita cobain versi yang paling mudah ya, versi yang paling mudah. Kita urutin dari yang paling ini dulu ya, yang paling tradisional, paling kuno, paling antik, yang paling antik. Tapi sebenarnya ini udah kombinasi dengan dunia modern juga karena kita sudah didesain ya. Iya, besinya kita udah desain dengan beberapa jenis batu juga gitu kan. Jadi dua benturan benda keras itu menimbulkan percikan bunga api. Oke, keren. Itu semua jenis batu atau batu tertentu, Pen? Batu kenapa tertentu sih, Bang. Sebenarnya tapi sempat saya eksperimen itu dengan besi ketemu batu dari berbagai macam batu gitu kan. Batu yang paling bagus itu yang batu yang memang udah kandungannya cukup tua atau punya moksa yang tinggi. Ciri-cirinya sih kita pakai anak-anak ini aja batu cincin. Di center ya. Di center seperti ini dia tembus. Oke, ini keren banget cara mengecek moksa yang tinggi. Teman-teman bisa menganalogikan ini seperti kristal, Ben ya? Iya, dia kalau batu yang sudah mengkristal atau moksa yang tinggi itu atau mengkristal lah, dia itu rada tembus-tembus cahaya ya. Kalau yang padat gini nggak kelihatan tembusan, ini yang bagian belakang tembus juga sih, Bang. Tembus juga ya. Cuman ada lapisan si gradasi dari batunya itu sendiri ya. Oke. Intinya batu ini udah cocok buat dapat gesekan tadi ya, karena keras. Walaupun kayak gini kan dia masih tetap tembus juga tuh. Oke, itu dari konsonan batunya ya. Iya, dari kandungan. Jadi kristal sebenarnya sih kalau makin dia tembus itu sebenarnya makin keras. Iya. Nah, nanti kita praktekkan. Jadi yang pertama itu kita pakai flint steel seperti ini. Terus nanti ada pakai ferro rod atau ferrocerium rod gitu kan, gesekan. Terus sama yang terakhir ini fire piston. Oke, fire piston tadi yang gue tanya. Ternyata namanya fire piston. Gak cuma motor doang, Bro, ternyata ya kan. Api pun ada pure piston ya. Tapi ini sebenarnya lebih modern. Teknik tuanya itu namanya go back api. Ada beberapa teman-teman busrap juga dia udah mulai pada membuat gitu kan custom dia dengan memakai kayu. Oke, ini kayak pernah baca buku ya, salah satu teknik membuat perapian dia memang membuat daya tekanan udara digencet, dipadatkan, jadi dia timbul panas yang sangat instan ya. Baru di sini kayak ada bahan tadi yang pengen dijelasin ya. Jadi bahan ditaruh di sini, Pen ya, berarti ya. Pakai kain arang kita nanti. Pakai kain arang juga medianya. Oke. Semua jadi media buat menangkap si bunga api ini kan karena sistemnya dia flash atau cepat. Gitu kan. Jadi kita butuh satu alat tambahan. Ya, penyambung si bunga apinya itu tetap bertahan lama. Ya, nyebar dari sini. Karena ini kan kalau yang pakai korek tadi, dia itu kan disambutnya dengan gas yang lebih langsung cepat, ya gitu kan. Nah kalau ini kita karena prosesnya lama manual, dia harus butuh media satu lagi untuk menangkap si bunga api. Semuanya. Berarti langsung ke batu tadi. Batu, kita nyoba dulu nih. Sebenarnya sih kita pilih batu-batunya juga cukup yang
unik juga. Cari yang lebih keras gitu kan. Nah, si charclotnya ini kita tempelkan di sini. Oke. Ini teman-teman bisa lihat di deketin ya langsung, ini ada batu yang memang udah didapat, tingkat kekerasannya pas, moksanya baik. Ini bisa langsung digesekkan dengan jenisnya apa nih Ben? Besi biasa? Besi, sebenarnya besi yang mengandung karbon itu cukup lumayan tinggi. Ciri-ciri besi yang mengandung karbon tinggi itu mudah karat. Oke. Jadi kalau kita punya pisau yang mudah karat, itu bisa juga jadi gesekan buat batunya itu ya. Dan ada pun hal simpel yang saya bilang itu, dari benda-benda sehari-hari di sekitar kita pun juga bisa. Contohnya pecahan toilet ya, WC. Cutter. Oh, cutter bisa juga jadi gesekan. Coba untuk pisau besinya. Pasti, iya, besinya tuh pakai cutter. Kalau dari batunya? Batunya saya pakainya keramik. Keramik. Nah, di rumah kita juga. Contohnya nanti kalau misalkan coba dari pisau cutter dan keramik itu bisa. Ya, termasuk kan pecahan si apa? WC itu yang WC duduk itu kan juga batunya mirip-mirip kayak gitu ya. Dia lebih keras. Lebih keras lagi ya. Oke, ini kita tes nih teman-teman, bisa lihat konsep yang pertama yang paling sering dijumpain teman-teman. Ngeluarin percikan. Nah, tuh. Nah, langsung hidup. Gila, nggak sampai 3 detik. Luar biasa. Nah, ini kita langsung di sini. Langsung dijerami. Yang tadi dibikin apa? Serabut ya, kayak rambut nenek ya. Kalau saya sih bilangnya sarang burung. Sarang burung ya. Tuh. Coba nih teman-teman di zoom, insutnya deketin tuh. Itu cepet banget ya bikinnya. Kalau udah ahlinya emang luar biasa, timbul api. Keren. Wuih. Tanpa korek gas kita punya teknik ya. Tapi teknik. Balik lagi, dalam membuat seperti ini kita juga harus memastikan bahwa si persiapan buat membuat perapiannya itu harus apa ya, tersusun semua. Ya. Jadi ini kan sepertinya kan yang kita nyalakan kan langsung flash, dia cepat. Ya. Nah, sebelum ini mati, nah kita harus sudah punya tumpukan-tumpukan kayu-kayu nih, misalkan kayu-kayu kecil seperti ini. Udah kita siapin ya, prepare ya. Jadi dari bunga api tadi langsung disalurin ke sini. Nah, ini karena cukup banyak keluar asap. Sekarang kita coba pakai yang Vero. Oke. Di sini. Nah, saya gesekkan pakai ini. Kebetulan desain pisaunya memang ada sebagian khusus ini tuh khusus buat Vero. Jadi bukan di bagian bilahnya ya. Nah, kadang ada orang yang di bagian bilahnya itu sayang gitu. Sayang. Nah, sebenarnya ya udah tinggal kita gini aja. Tapi itu di mata bilahnya tuh, Pan? Enggak, di bawahnya? saya di bagian bawah sini. Oh, dia di mata bilahnya ini ada space dikit ya, teman-teman? Kebetulan memang di pisaunya didesain khusus untuk seperti ini gitu. Oke, keren. Ini bisa dideketin, kelihatan nggak? Teman-teman nih biar ngeliat. Ini model Ferrorod ya. Jadi Ferrorod ini pertemuan antara magnesium, campuran magnesium dan benda yang tajam ya, Pen ya. Luar biasa, top chair ya, ahli perapian ya, keren. Selama kita masih mau belajar, intinya sih sebenarnya bisa semuanya gitu kan. Bisa semuanya, mantap. Ini konsep kedua nih, Pen ya? Konsep kedua, kita pakai Vero. Nah, terus yang ketiga kita pakai piston, cuman kayaknya kita lebih ke arah buat bunga apinya aja kali ya. Oke. Kalau untuk menyalakannya sudah. Dapetin si bunga api dari si konsep pegas tadi, konsep piston. Nah, keunggulannya si fire piston ini sebenarnya dia nggak membutuhkan charcot banyak, gitu kan. Kita hanya butuh sedikit gitu. Tapi dia itu harus disambut lagi biasanya, makanya saya kadang setelah mendapatkan dari sini kita harus butuh di serat jutanya itu harus banyak, karena dia tuh hanya butuh sedikit seperti ini. Oh, speed juga ya. Jadi udah keluar bunga api langsung cepet masuk ke media selanjutnya si jerami tadi. Nah, biasanya saya sambut nih pakai ini, terus saya tambahin lagi pakai charcot yang tadi seperti ini, atau kita pakai areng, gitu kan, pakai areng kayu. Nah, ini teknik kuno sebenarnya sih. Jadi yang dihasilkan dari sini tuh hanya bunga apinya aja atau panasnya gitu kan, bara. Nah, nanti baru kita iniin.
taruh di serat jutenya yang tadi. Ini seperti konsep-konsep piston pada kendaraan bermotor ya. Iya, dia memadatkan udara. Memadatkan udara supaya keluar sumber dari perapian. Keren. Kalau ini alat-alat kayak gini ada yang jual ya, Pen ya? Ada yang di jual. Media barangkali bahkan teman-teman ini kan mau kalau yang saya punya ini kan yang dari modern dia dengan pakai stainless dan kuningan. Kalau yang kayu, teknik modern kayu pun juga ada. Kayu juga ada, yang penting dapat tekanan udaranya itu ya. Iya, teman-teman Buscraft di beberapa daerah pun dia udah mulai banyak yang bikin pakai kayu gitu kan, karena dia mau dapat hal yang klasik. Karena memang teknik ini sebenarnya teknik yang paling klasik sebenarnya. Teknik paling klasik. Dari gesekan kayu, dan ini cikal bakalnya mesin yang sekarang ya, mesin diesel dan segala macam. Karena memadatkan udara dulu masih pakai kayu, belum ada pakai ini dia. Jadi ini konsep ketiga teman-teman. Ini konsep membuat bunga api dari piston, atau konsep tekanan udara yang ditekan secepat mungkin. Di dalamnya udah dikasih bahan sedikit, nih teman-teman bisa lihat akan menimbulkan ini bahannya. Nanti setelah ditekan dia akan menimbulkan bunga api yang hasil dari bunga apinya langsung disalurkan ke media ini lagi, ke jerami. Jadi harus cepat pergerakannya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kelihatan dari kamera kan tadi. Bunga apinya segini. Bunga apinya segini. Jadi. Luar biasa. Nah, biasanya saya tambahin lagi di sini. Oh, nah disambungin lagi ke basic bahan katun tadi. Iya. Yang jadi sudah. Biar lebih ini. Yang sudah kita apa tadi, Pen? Kita garang ya. Iya. Itu kita garang. Kita membuatnya. Jadi si basic bahan katun, dari teman-teman punya bahan katun bisa digarang dan dia jadi sumber yang bisa jadi media untuk menanam. Hasil dari pompaan yang tadi ini, piston ini, dia menghasilkan bara seperti ini kan. Ya. Nah, menghasilkan bara seperti ini. Nah, baranya itu yang kita pakai untuk kebakar bahannya ini. Tambahkan sedikit oksigen ya. Oke. Tidak ada yang sulit teman-teman ya, luar biasa ya. Nah, jadi dari yang ini tuh, dari percikan yang tadi, bahan ini dia menimbulkan bunga api atau dia nangkep bunga api, nahan si panas itu di sini, baru kita pakai nanti di talian. Iya, disalurin lagi lebih luas lagi dan menjadi banyak bara. Nah, sebenarnya ini teknik paling dasarnya untuk awalan. Ya. Tapi sebelum ini saya biasanya persiapkan dulu dari mulai bahan sarang burungnya atau dari serat jutetnya, terus kayu-kayu ranting yang kecil-kecil, gitu kan, supaya nanti pas api jadi kita langsung ngebakar. Ini getah kayu teman-teman ya, dari pinus ya. Iya, dari bang pinus. Biasanya disebut apa nih, Pen? Fatwood atau kayu lemak. Fatwood atau kayu lemaknya kayu. Dan ini sangat mudah sekali terbakar ya. Jadi kalau untuk bikin media-media tadi, penyambungan dari mata api bisa pakai ini, diserut ya. Jadi kalau ini dikerik, Pen ya, dikerik. Ini saya tahu juga belum lama dari PND juga dijelasin. Nah, dari hasil serutan ini bisa juga jadi media ya, penyambung mata api tadi, mata bara tadi. Itu. Jadi salah satu pemicu buat dari komponen si bahan itu kita dapatnya dari sini. Nah, banyak barang sih yang dimanfaatkan, seperti kayak buah randu tuh. Buah randu? Atau kapuk itu bisa dipakai juga tuh buat ini. Oke. Kalau lagi di bahan bakar, terus rumput-rumput kering, serabut kelapa. Iya, sisa-sisa daun kering juga yang mumpuni buat di media bakar bisa ya. Udah kering, pelepah pisang itu bisa dipakai semua. Bisa gitu dipakai. Keringnya pas nggak ada ya? Nggak ada sisa lembab yang di dalamnya. Ini dari hasil percikan tadi yang serutan-serutan tadi, dia nggak langsung mencar gitu kan, atau ini karena dia memang ada sedikit lengket karena ada getahnya di sini. Nah, dan itu malah mudah membakar ya? Iya. Malah mudah membakar. Kita cek, nggak usah yang ribet-ribet, kita pakai yang paling modern. Nah, itu gampang banget, kebakarnya gampang banget. Gitu. Iya. Oke, stop. Sip. Nah, jadi beginilah alat-alat yang saya bawa. 3 metode kan ya, peralatan 3 yang metode. udah lo Ini jelasin. sebenarnya ada juga alat satu saya pakai, ini sebenarnya soket buat bow drill. Oke. Intinya dia pakai ini buat ngegesek kayu nanti di bawah. Oh, mendapatkan serbuk ya dari kayu itu.
Bukan serbuk. Ya serbuknya tapi adanya di bawah. Nah ini dia serbuknya menghasilkan panas. Menghasilkan panas bara. Oh, dia langsung mengeluarkan asap dong berarti. Makanya saya kadang suka bawa tali. Gitu kan tali itu dipakai untuk bikin busurnya yang tadi. Iya, ditarik bodril itu. Nah, itu biasanya saya makainya ini atau busur gurdi gitu kan. Iya. Nah, itu biasanya saya pakai ini tapi jarang saya pakai kalau ini di lapangan karena kita pernah ya Pen ya waktu di lapangan. Di lapangan ya ngetes pakai boldir ini. Ya, intinya sih sebenarnya dalam pembuatan perapian itu yang harus kita tahu kan yang metode pertama itu kan tadi yang segitiga api gitu kan. Jadi dari bahan, terus dari panas, sama dari oksigen. Gitu. Bahan, panas, dan oksigen. Ya, ketiga rangkaian tadi itu bakal membuat terciptanya api dan etika kita berkegiatan di alam liar pun kita memerlukan api juga nih Om. Iya. Nah, cuman kebanyakan kan banyak orang yang kalau lagi pas camping atau naik gunung dilarang menyalakan api. Attitude-nya Pen ya perlu diperhatikan. Jadi teman-teman bisa juga mempelajari ilmu fire marking ini, tapi jangan pernah melupakan etika ketika kita di hutan atau di alam terbuka. Kita bisa dijelasin Pen etika apa aja yang perlu diterapin? Sebelum kita ke etika, kita juga harus tahu dulu nih cara pembuatan apinya seperti apa gitu. Karena saya punya kata-kata yang cukup unik itu dapat dari pemadam kebakaran. Gimana kita memadamkan api kalau kita nggak kenal jenis apinya yang seperti apa? Oh, kenalan dulu ya Pen ya? Iya, kita kenalan dulu gitu kan. Dari mana lu Pi? Gitu. Intinya sih sebenarnya dia bilang kalau kita misalkan bisa bukan mengendalikan, tapi lebih ke arahnya menjaga si api itu untuk tetap dia stabil dan nggak kemana-mana gitu kan. Nah biasanya kalau saya itu di depan tempat saya camping atau tempat saya camping itu putus dulu rantai apinya dia. Oh, di-skat dulu ya sebelum dia merembet kemana-mana ya. Biasanya saya tuh kayak di tempat perapian itu saya susun batu. Oke. Jadi misalkan ini tempat perapian saya, nah ini saya susun batu di kanan kiri. Supaya dia nggak merembet kemana-mana Supaya dia nggak merembet kemana-mana. Apalagi kalau kita lagi camping itu atau lagi naik gunung di hutan pinus. Wah, itu cepet banget ya kalau nggak di-skat gitu ya nyebarnya. Atau minimal tempat yang mau kita jadikan perapian itu dibersihkan dulu. Oke. Dia harus tanah. Aman dan safety ya pokoknya. Terus gunakan bahan-bahannya itu atau ranting-rantingnya sebisa mungkin jangan pernah kita menebang pohon. Jadi sisa-sisa rontokan dari pohon, batang-batang udah kayu-kayu patah. yang sudah patah atau yang ada di bawah gunakan gitu kan. Pakai itu aja udah cukup. Walaupun dia basah itu masih bisa nyala. Oh, basah malah lebih awet mungkin ya? Mungkin bukan lebih awet lagi, justru buat menyalakannya lebih butuh usaha gitu kan. Tapi itu malah lebih terjaga supaya api itu nggak kemana-mana. Karena nanti kan kayu-kayu basah itu kan kita kelilingi, anggaplah ini perapian. Kita taruh di samping-samping sini kayu-kayu basahnya. Berharap kayu basah itu kena panas dari api, jadi kering di sisi terpinggirnya kering ya. Kering, nah pas sampingnya kita basah taruh lagi di sini, dia itu langsung bisa kebakar dan itu kejaga. Oh. Ciri kalau kita lagi mengadakan kegiatan, saya selalu menyebutkan ada dua, ada api unggun, ada perapian. Api unggun dan perapian. Itu dua yang beda tuh. Makanya saya bilang kenalin dulu jenis apinya. Iya. Kalau api unggun, dia itu nyalanya cepat dan langsung besar. Nyala cepat dan langsung besar. Itu settingan kayunya berarti kering semua tuh Pen ya. Susunannya juga. Dia langsung besar. Tapi habisnya pun cepat. Cepat habis ya. Durasi itu nggak lama. Nah kalau perapian nyalanya itu agak lama. Apinya kecil, tapi baranya itu awet sampai pagi. Dan yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan apinya, tapi panasnya. Panasnya ya, untuk mengangkatkan badan ya. Hawa panasnya. Nah itu kebanyakan makanya saya bikin perapian karena kita kalau setelah udah bikin perapian tadi itu kayu-kayu besar yang udah pada lapuk atau basah itu kita bisa taruh di sampingnya. Nah itu pun ngejaga supaya si bara itu tetap nyala. Dan nggak butuh api terlalu besar ya, karena kan mungkin ya bisa membahayakan di sekitarnya. Juga, gitu kan. Kalau perapian kan cukup api stabil tapi awet ya Pen. Kita bisa pakai buat masak. Bisa buat masak, buat ngangetin sampai semalam juga cukup juga, gitu kan. Terus ngejaga kita juga supaya kalau berkegiatan itu supaya nggak ada binatang yang mendekat juga gitu. Betul. Ya, itu dari susunan kayunya juga di set ya. Mungkin next time kita belajar tentang cara nyusun kayunya seperti apa nanti. Kita udah pernah Pen ya. Jadi nanti kita terapin gambaran dari susunan batang-batang seperti yang apa. Jadi perapian tadi ya. Intinya sih etika kita dalam berkegiatan menyalakan perapian di tempat kita camping atau naik gunung. Intinya itu yang pertama perhatikan lokasinya dulu. Lokasi tempat kita membuat api gitu kan. Diamankan potensi nggak dari sekelilingnya membahayakan. Amankan dulu lokasinya. Terus
sediakan dulu bahan-bahannya. Prepare. Jadi sebelum kita membuat api, sediakan dulu bahannya. Bahannya kumpulin, jangan kebingungan pas udah nyala, bahannya habis, kelar ya. Iya. Cepat juga jadinya. Kita butuh 2 kali usaha buat menyalakan api jadinya. Iya, 2 kali kerja. Tapi tetap setiap kali saya berkegiatan, hal yang paling modern pun ini nggak pernah ketinggalan. Iya, backup. Saya sarankan buat teman-teman kalau untuk dia mau belajar dalam artian teknik pembuatan api seperti apa dengan berbagai macam model, dan teman-teman bushcraft di Indonesia pun juga banyak yang udah pada mungkin lebih jago dia inovasinya, tapi tetap saya bilang dalam mempergunakan pembuatan api jangan pernah meninggalkan teknik yang paling modern itu korek. Iya. Karena ini yang paling efisien dan itu menghemat tenaga kita juga gitu kan. Betul. Kita nggak pernah tahu di lokasi nanti itu udah hujan atau apa. Kalau bootstrap itu cuman kalau sebagian teman-teman ingin berfantasi atau mungkin biar terlihat otentik ya, itu mungkin. Cuman kalau untuk segi kebutuhan ya jangan dilupakan juga ya. Jangan dilupakan. Ini yang paling dasar dalam kegiatan saya berkegiatan basicnya. Itu selalu saya bawa korek, bawa beberapa peralatan ini, dan nantinya tingkatan expertnya dia bakal mengerti di momen kapan saya harus menggunakan teknik ini, dari mulai clean steel. Kepake juga Ben ya? Kepake. Di kondisi tertentu tanpa korek modern tadi ya? Misalkan dari cara cloth ini, kalau dia ini lembab, dia nggak kepake. Kondisi lembab nggak bisa ya dipakai hujan, ya bahan itu ya? Kemungkinan hujan, nggak bisa juga ya? Kejadian ini tuh hampir agak susah aku buat kepake. Semuanya ya? Kecuali ini. Oh, kecuali perorot ya? Iya. Perorot masih tapi bisa. perorot juga kalau serat jutenya basah, dia juga susah nyala. Susah juga. Harus bawa media tadi ya, penyalur dari mata apinya yang kering. Kayu misalkan dari kayu ini gitu kan. Kayu pinus. Kayu pinus. Ya. Dan semuanya kita juga bisa kan pakai kayu pinus, bisa juga pakai parafin. Pakai parafin, diserut ya Ben? Diserut, atau kita misalkan lebih modernnya. Kadang saya suka iseng pakai lilin, saya cairkan terus saya kasih kapas. Oh, bisa juga itu ya? Bisa. Jadi kapasnya itu kapas makeup yang kotak, saya rendam di lilin cair. Terus nanti pas di lapangan itu saya coba patahkan sedikit, keluar seratnya baru saya nyalakan, dan itu lebih aman. Hampir sama kayak parafin. Eksperimennya lumayan ya. Jadi sisa-sisa di rumah yang nggak kepake pun bisa jadi eksperimen ya. Oke. Sampai bahan ini pun juga, ini kan bahan-bahan kain yang sudah nggak terpakai. Nggak kepake, gitu kan? Sisa-sisa topok, lap-lap yang udah usang ya. Kadang kalau saya yang penting basicnya katun ya. Iya. Kalau yang polyester atau yang mengandung plastik, dia tuh bakal nggak bikin ini, jadi bakal ngerumpel. Jadi kayak plastik kebakar gitu ya, plastik ngumpul. kebakar, dia nggak bakalan jadi arang kain. Media penyebar bara tadi ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi barang-barang yang dibawa ini hampir sebagian semuanya bisa dipakai buat cara menyalakan api. Tapi ya kita butuh beberapa kali percobaan sebenarnya. Ilmu bro, ada 4 metode yang dijelaskan Pendi dan luar biasa gue jadi tahu. Ada 15, cuman saya nggak bawa semua alatnya. Nanti kalau mau tahu teman-teman kita langsung praktek di lapangan, kita bikin, mungkin ada acara di bulan Juli ya? Juli. Nah, Juni. Di awal Juni itu ada event yang terkait tentang kegiatan luar ruang. Salah satunya ya fire making dan bilah ya. Jadi pengetahuan tentang bilah atau pisau. Mungkin nanti teman-teman bisa ikutin terus. Kita akan bikin teman-teman semua untuk menyatukan kegiatan itu di acara Motekar ya. Nah, tadi kan udah nyobain berapa cara dari fire making ya, Pen ya, yang Pen dibawa. Nah, ini apa nih, Pen? Kalau ini benda wajib bagi setiap teman-teman yang berkegiatan di luar ruang. Apalagi kita sudah menggunakan salah satunya benda tajam gitu kan, alat bantu kegiatan di luar ruang gitu kan, benda tajam berupa pisau. Saya selalu bawa tas merah kecil ini, itu medical kit. Medical kits. Nah, sebenarnya ini penting ya, apa ya, kalau kita luka di luar kita nggak butuh pertolongan orang lain, jadi minimal buat diri kita sendiri dulu. Iya. Bahkan kita lebih bagus lagi bisa menolong orang gitu kan. Betul. Ya salah satunya di sini ada kain kasa steril gitu kan, seperti ini, sama ini juga sama. Terus saya bawa karbon aktif, biasanya kalau lagi pas keracunan. Nah, ini saya pernah praktekin, dan ini cukup lumayan mujarab. Kalau kita lagi masuk angin, perut sakit atau moncor-moncor nih Om, cukup minum tablet ini 5 butir aja. Oh ya? Itu jaminan langsung keluar. Norit ya? Norit. Kalau kita sebut mereknya emang aktif. Dia karbon aktif gitu. Dia emang khusus buat nyerap racun begitu kan. Terus ini saya ada pisau kecil, ada plester juga.
Terus ada emergency blanket atau selimut dari aluminium foil. Iya. Kalau buat emergency kedinginan. Ada beberapa obat-obatan. Nah ini bedah apa tadi emergency kitnya Bro Pendi. Jadi alat-alat yang pasti dibawa dan teman-teman bisa jadi gambaran nih. Iya. Medical mini yang teman-teman persiapkan ketika di alam terbuka, mungkin pergi dari tempat yang jauh dari pemukiman berapa hari, ini kita safety-nya ada. Ini ada plester salah satunya. Kalau misalkan kita bermain dengan bilah dan anak-anak pun terluka, tergores gitu kan, dia paling anti kalau dipakai plester udah pasti takut. Tapi saya ngakalinnya pakai ini. Untuk kids ada lambangnya kids. Oh seru, jadi orang-orang anak-anak tuh bisa teredukasi juga. Ini beberapa plester tahan buat darah juga. Ini ada alcohol swab kalau buat steril. Dia jadi wound dressing. Ini apa tadi, Pen? Di model buat menghentikan pendarahan. Jadi kayak model ini dia langsung ditempel terus kasih plester. Dimampetin dulu ya. Iya. Kulit ini yang alcohol swab terluka buat steril kalau luka. Terus ini ada povidone iodine, dia modelnya penggantinya obat merah atau apa sih? Kalau yang saya dulu kenal obat merah, betadine. Oh iya. Cuman ini dalam bentuk serbuk. Dalam bentuk dia udah pakai apa ya? Pakai serat kasa gitu, cuman dia udah langsung nempel gitu. Oh, tinggal langsung tempel aja. Ya, tinggal dibuka dia langsung ngebersihin. Ini rata-rata semua yang ada di kantong ini ada masa ininya ya? Ada masa semua. Saya setiap sebulan sekali pasti saya cek. Oh, dicek yang mana udah usang. Masuk ini juga ada kaca. Bukan buat ngaca ya. Bukan buat ngaca. Tapi kadang butuh kalau misalkan orang lihat, terus ada pengerat juga, terus ada pinsetnya sama terakhir ini center. Center nih hal yang center wajib pun juga. Kenapa saya pilih center ini? Karena dia kondisi saya kemana-mana pasti sering pakai topi, gitu kan. Dan ini saya pilih ada 2 klipnya, bolak-balik. Jadi kalau misalkan saya pakai klipnya itu kondisinya, kadang kita megang seperti ini. Orang terluka misalkan Om Hari gini ya, saya nggak mungkin megang kayak gini gitu kan. Nah itu pasti saya klip di sini. Iya, di pisor topi ya. Di pisor topi kondisinya seperti ini. Nah dia bisa langsung begini, kita tinggal ngeliat gini aja. Dan center ini juga dia nggak terlalu terang gitu kan, dia hanya cukup lah ya. Iya. Karena takutnya nanti si korban itu malah dikasih lawan. Gitu kan. Dan itu pun kalau misalkan kita mau kantongin di sini pun juga bisa. Oke. Kayak gini kan, karena kan memang dia dua model. Banyak kok di pasaran. Banyak ya. Gitu kan. Nggak butuh yang terlalu terang, intinya dia hanya untuk sedikit bisa buat terang tombol dia. Keren. Seperti itu. Dan ini jangan lupa juga sarung tangan. Melindungi tangan kita ketika main api, main benda tajam. Intinya di saat kita lagi memegang benda tajam atau kita lagi memotong, sebisa mungkin pakai sarung tangan untuk melindungi. Terus juga ada beberapa alat penerangan, alat membuat api, dan ada playsheet juga yang bisa dijadikan shelter. Nah itu sudah cukup kita buat berkegiatan di luar ruang. Wah, luar biasa. Ya, intinya dulu kita bawa tas keril gede, sekarang kita buat tas kecil pun udah cukup dan bisa. Udah cukup safety dan semuanya fungsi ya. Jadi tidak ada barang-barang yang terlalu tidak kompak ya. Jadi teman-teman harus persiapan itu semuanya harus fungsi semua ya, Pen ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dibawa. Dan saran saya, bukan saran sih ya, note yang penting buat teman-teman satu, ketika kita punya barang, coba gunakan semaksimal mungkin barang itu. Dan kita harus tahu. Kebanyakan orang misalkan nih, dia punya PR Pison, dia hanya cukup beberapa kali nyalain, ternyata nyala udah. Terjadi di lapangan, pas dia pakai, malah nggak bisa. Dia nggak tahu nih, ternyata dia belum terbentur dengan permasalahan. Jadi belum pakai terus, kita jadi tahu nih, terbiasa salahnya di mana nih. Oh, ini kalau misalkan dingin berarti ada masalah di sini gitu kan. Atau ada masalah kebocoran. Kenapa saya selalu bawa seal tip? Nah, ini fungsinya buat si ringnya ini supaya dia itu kalau misalkan dia udah mulai bocor atau melar, itu saya ganjel lagi biar dia keluar lagi dan ada kompresi lagi di situ. Oh, tekanannya tidak berubah ya. Nah, kebanyakan orang kadang punya alat, dia pakai 1-2 kali cukup puas nih, udah gitu kan. Ternyata pas di lapangan dia nggak bisa memfungsikan dengan maksimal. Termasuk apalagi berhubungan dengan medical kit ya. Jangan sampai kita nanti malah jadi malpraktek, salah obat.
Nah, kita harus tahu itu juga penting nih. juga ya. Kalau Obat buat yang obat kita luka, keluarin, luka luar seperti apa, luka dalam seperti apa. Penanganannya juga harus tahu ya. Intinya ya pertolongan pertama. Iya. Tapi nanti kalau sudah ketemu tim medis, biar diserahkan ke tim Tindak medis. lanjutnya baru yang ahli. Intinya itu Keren, aja. seru. Jadi luar biasa, ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman udah bisa lihat nih alat yang biasa Pendi bawa di setiap kegiatan, ternyata fungsinya udah diceritain sama Pendi. Dan next mungkin kita akan praktekin semua langsung di lapangan dengan kegiatan di alam terbuka. Dan biar kita tahu etika cara menghidupkan api yang benar, melihat atmosfer di sekitar supaya tidak salah keperuntukannya. Pendi, thank you Pen ya. Oke, kita siap. lanjut lagi di next acara event selanjutnya. Ciao. Channel Angsana Outdoor.